kayak gini. Ini tuh norak banget, Bu. Teman-teman aku punya semua. Ibu nggak punya selera ya? Ya Allah nak, kamu kenapa ngomong kayak gitu sih? Ibu ini nabung untuk beli tas kamu. Ya sabar dong nak. Ih, bodoh, Bu. Astagfirullahaladzim, Umi. Kok ada ya, Umi, anak yang tega ngebentak orang tuanya seperti itu? Padahal kan di mana-mana ibu itu adalah seorang yang memperjuangkan nyawanya untuk anaknya. Iya Neng, bener banget itu. Umi juga waktu membesarkan atau melahirkan kalian juga bertaruh nyawa nak. Makanya sering Umi bilang, jadilah kalian anak yang solihah, jangan durhaka sama orang tua ya. Sebab Rasulullah pernah bersabda, ridallah fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. Murkanya Allah juga tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Oh iya, Umi, Sayang, kalau anak durhaka kepada orang tua kan kita udah sering dengar atau lihat. Tapi kalau orang tua yang durhaka terhadap anak, apa itu ada, Umi? Anak Umi emang pinter-pinter banget dah, ya Allah. Alhamdulillah, pertanyaan yang cakep sekali. Di dalam dunia ini Allah ciptakan memang sangat sempurna. Kalau ada anak yang durhaka, tentunya ada juga orang tua yang durhaka. Iya, Umi jadi ingat. Jamaah pernah cerita ke Umi perjalanan salah seorang bapak-bapak, sebut aja namanya Tony. Dan Pak Tony ini punya anak semata wayang namanya Rahma. Rama! Rama! Buka! Iya. Oh, buruan! Lama amat bukanya. Sengaja kamu. Biar ayah kamu itu teriak-teriak. Semua orang tahu. Enggak, tadi Rama cuma ketiduran sebentar. Ngeles aja kalau ngomong. Mana duit? Duit apa ya? Hari ini kan kamu gajian. Masa lupa sih? Jangan ngeles gitu deh. Ya udah. Ayo cari sendiri aja. Aduh. Enggak ada ya. Jangan ya. Enggak ada ya. Jangan itu buat bayar listrik, buat makan kita sehari-hari. Jangan Apa sih? diambil. Repot amat. Kamu kan bisa gak harus pergi ke kantor. Ya, jangan diambil ya. Ya, ayah jangan diambil ya. Rama kamu kenapa nak? Rama, kamu nggak apa-apa nak? Rama gak apa-apa, Nek. Tapi gaji Rama diambil sama ayah itu buat bayar listrik, buat makan kita sehari-hari gimana? Rama, kamu nggak usah mikirin itu dulu ya. Soal makan itu gampang, ya? Kamu yang sabar. Kamu mau jaga sama aku? Iya dong. Sawetannya dulu dong. Tenang. Ibu tak. Aduh, ya ampun. Semua pada berantakan ini. Ya Allah, kepadamu hamba memohon, ampunilah dosa hamba, dosa ayah hamba. Sadarkanlah ayah, berikanlah ayah hidayah agar dia kembali lagi ke jalanmu ya Allah. Rama, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nek, itu ada apa ya? Saya juga nggak tahu. Kita lihat. Assalamualaikum. Udah lepasin dong. Pegang gini kayak apa aja. Ya? Ini ayah kenapa? Ini Mbak Rama. Tadi Pak Tony abis dikeroyokin sama orang di warungnya Mbak Kokom.
Sembarangan kalau ngomong. Dikasih tahu malah ngelunjak. Udah yuk, bubar, bubar. Cukup, Lu sana. cukup, udah cukup. Kabur. Sampai kapan kamu kayak begini terus, Tom? Anak kamu itu udah besar. Kamu seharusnya beri contoh yang baik buat Rahma, Tom. Ibu pakai berisik juga. Lu sana, masuk. Gak apa-apa, nanti masuk aja istirahat. Sana. Astagfirullah. Kompres dulu ya. Mana sarapannya? Iya. Ya ampun, Iya, lagi dibikin jam sebentar. segini belum ada sarapan. Wo, makanya si Rahma dibangunin. Biar dia bisa masak. Iya, ini supnya bentar baru matang ini. Aduh, anak bos. Astagfirullahaladzim, Tony, kamu kelewatan. Kenapa? Ibu mau marah? Anak ini pantas dimarahin. Maaf ya, Rama nggak sengaja ya. Hanya kalau punya mata dipakai. Astagfirullah, Tony, udah, Tony. Ya Allah, astagfirullah. Kamu yang sabar ya. Dasar anak sial. Makan semua. Betul bikin sial deh. Mau sampai kapan kamu kasar sama Rahma? Dia itu anak kandungmu. Bu. Ibu itu nggak usah ikut campur. Capek saya ngelarang ibu. Rama itu anak saya. Saya berhak. Mau saya apain aja? Tapi kamu udah keterlaluan sama Rahma, Tony. Asal kamu tahu ya, semenjak kamu nggak kerja, dia itu jadi tulang punggung keluarga kita. Dia nggak pernah sama sekali ngerasain gaji karena selalu dirampas sama kamu, Tom. Bu, itu wajar. Itu memang sudah tanggung jawab anak kepada orang tua. Ya memang begitu. Sudah sewajarnya. Satu lagi, ini yang selalu ibu lupa. Rahma itu penyebab meninggalnya istri saya. Jadi dia pantas merasakan semua penderitaan hidup saya. Astagfirullahaladzim, Tony. Kamu nggak bisa ngomong begitu. Biar bagaimanapun Rahma itu anak kandung kamu sendiri. Nggak ada yang namanya anak. Jelas dia anak sial. Nek, ya Rama berangkat kerja dulu. Ayah. Salah. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben telat. Ya, tadi di sholat subuh tiduran, jadinya agak telat bangunnya. Kamu kenapa? Kok kayaknya lagi ada yang dipikirin sih? Nggak apa-apa. Udah yuk. Beneran nggak kenapa-napa? Nggak ada apa-apa. Ya udah. Siang, Tokom. Asik. Aduh, Kamu ngapain sih, Mas? kamu itu cakep-cakep jangan cemberut. Ya gimana mau nggak cemberut sih, Mas? Ini semua tuh gara-gara kamu, tau nggak? Warung aku jadi sepi kan, berantakan semuanya, rugi besar. Lu ngapain sih? Ngapain sih? Jualnya kesini lagi tuh ngapain sih, Mas? Tokom cantik tenang. Ya, gini. Mas itu datang kemari justru. Mau pasti lebih yang kemarin.
Buat kokom cantik. Kurang. Hah? Masih nggak pengertian. Kamu mau kan kawin sama Mas? Kamu tuh pengertian banget sih. Nah, iya dong. Siapa dulu? Tony. Makanya kamu mau dong menikah sama saya. Mas, aku tuh kenapa ya? Aku tuh masih ragu sama kamu tuh. Kamu tuh kan pengangguran. Kamu tuh aduh, mana bisa nanti hidupin aku. Kamu jangan khawatir. Biarpun Tony ini pengangguran, tapi duitnya banyak. Jangan khawatir. Alah, orang kere, orang sedunia juga ngerti. Kalau misalkan ada maunya, ngomongnya juga kayak gitu. Di mana-mana itu. Cantik, dengerin dulu. Apa? Saya akan sewain kamu di ruko yang bagus. Nggak kayak begini. Tempatnya begini, nggak bagus, nggak level. Buat usaha. Asal kamu mau nikah sama saya. Selain tempat usaha yang bagus. Iya. Mau kan? Nikah sama saya? Hah? Ya. Nah gitu dong. Tony, kamu ngapain di sini? Udah deh, ibu nggak usah campur. Ya, nggak usah. Ini kan kamarnya Rahmat, Ton. Kamu nggak sopan masuk sembarangan begitu. Ya ampun, Bu. Ibu diam aja. Diam, ya, tenang. Jangan diganggu. Gimana mau diem kalau kamu berantakin begitu? Bu, saya itu cuma nyari uangnya Rahmat. Saya mau pinjam. Kamu nggak tahu malu, Tom. Mau ngambil uang anak kamu sendiri. Ibu nggak sadar apa ngomong? Nggak tahu malu. Kalau memang ibu punya duit, mana? Kasih. Saya kan anaknya ibu. Mana? Harusnya kamu yang ngasih ke ibu, bukan kamu yang minta sama ibu, Ton. Nah, barusan ibu ngomong kan? Hah? Rahma itu anak saya. Jadi saya wajar dong ambil uangnya dia. Sekarang kamu keluar. Sekarang kamu keluar, Ton. Keluar, kamu keluar. Lepas, lepas. Nah. Astagfirullahaladzim. Tuh kan? Ditutut kan jadinya. Rese sih. Keluar kamu. Oke. Saya keluar. Yang penting kejedot kan? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Wah. Gimana Pak? Ini bisa disewa bulanan nggak? Nggak bisa, Pak. Dari tadi kan udah saya bilang kalau tempat ini sewanya tahunan. Gini Pak, tempat ini kan udah lama nggak disewa. Kali aja kalau saya sewa jadi laris. Kasih. Ini aja deh, Pak. Kalau cuma untuk penglaris, bagaimana kalau per 4 bulan? Kira-kira kapan nih aku bisa anterin kamu sampai rumah kamu? Aku pengen juga dikenalin sama orang tua kamu. Nanti kalau sudah waktunya aku pasti ajak kamu ketemu sama mereka. Kita ini udah dewasa loh. Mau sampai kapan sih kita sembunyi-sembunyian terus? Lagi pula aku ini serius sama kamu, Rama. Aku tuh cinta sama kamu. Ya aku ngerti Salim, cuman nanti aku pasti akan ada waktunya untuk kamu ketemu sama mereka. Kamu tahu kan, adik aku udah mau menikah. Adik aku itu ngedesak aku supaya aku segera menikah. Karena dia nggak mau ngeduluin kakaknya.
Ayah sudah Ya Allah. dengar pembicaraan kalian berdua. Kamu serius mau ngelamar anak saya? Iya Om, saya serius sama Rahma karena saya sangat mencintainya. Hebat. Siapa namanya? Saya Salim Om. Salim yang kere kan? Kere aja mau ngelamar. Ngimpi kamu. Anak saya ini boleh nikah sama orang kaya. Kalau perlu, pemilik pabrik kalian bekerja. Itu boleh jadi jodohnya. Ini kere mau ngelamar nggak? Kamu nggak dapat restu. Iya. Kenapa? Ya udah kalau gitu, saya permisi dulu ya. Ya bagus. Lebih cepat lebih baik. Salim. Mau Salim. Udah kamu apaan sih? Orang kere. Ayah. Apaan? Sini. Sini kamu. Sini. Rahma. Kamu itu belaga bodoh. Berapa kali ayah bilang sama kamu, jangan pacaran sama orang kere kayak gitu. Kamu kan bisa pacaran sama bos-bos kamu. Iya kan? Rahma, ini terakhir kali ayah bicara sama kamu. Kalau kamu pacaran sama orang kere kayak gitu, kamu nggak akan ayah anggap sebagai anak. Ya, tapi Rama itu cinta sama Salim. Salim juga cinta sama Rama. Dia mau terima Rama apa adanya. Allah, cinta hari gini bicara cinta, anak pitik kamu. Tahu apa tentang cinta? Sekarang saja dia bilang cinta. Nanti kalau kamu sudah nikah, sengsara kamu. Ya Allah, Ayah ini kenapa ya? Setiap Rama mau ngajak cowok buat ketemu sama Ayah, Ayah selalu larang. Sebenarnya mau Ayah tuh apa? Rama, kemauan ayah itu sederhana. Ayah pingin kamu nikah sama orang kaya, bukan orang kiri kayak gitu. Susah amat dibilangin. Rama berdoa, semoga keinginan Ayah terwujud. Amin. Tapi Rama punya kriteria sendiri ya untuk calon suami Rama. Udahlah. Udah saatnya Rama tuh mencari jodohnya sendiri. Itu haknya dia sebagai anak, Ton. Berapa kali saya bilang sama ibu, jangan campuri urusan orang lain. Ini cara saya mendidik anak saya, si Rama. Ikut campur aja. Pokoknya, saya mau Rama nikah sama orang kaya. Hai Kokom. Sini. Kabar? Baik, Mas Tony. Gimana? Hah? Kamu mau nikahin aku kesini? Gini. Saya punya berita gembira buat Kokom. Berita apa? Saya itu sudah menemukan tempat yang strategis buat usaha kamu. Saya sewain. Yes, asik. Berapa lama tuh, Mas? 4 tahun? Pulang. Oh, enggak 4 bulan. Enggak ada. Kalau misalkan 4 bulan, nggak mau. Nggak usah nikah sama aku deh. Kirain 4 tahun. Maunya berapa? Berapa? Minimal 2 tahun. Baru mau. Ya, oke. Saya sanggup. Saya sewain 2 tahun. Masa kamu mau nikah sama saya? Ya, Enggak, janji dulu tapi. iya, janji kamu. Bener ya? Bener ya sewainnya ya? Iya. Lama ya? Iya. Awas sampai bohong ya? Ih, masa saya bohong? Ya, udah bikinin kopi dulu.
Udah jangan doa dulu. Besok siapin uang 20 juta ya. Pinjam di kantor. Itu uang banyak banget buat apa? Udah, kamu nggak usah banyak tanya. Pokoknya siapin 20 juta. Ngerti? Ya, itu uangnya terlalu banyak. Kantor juga nggak akan mau minjemin kalau segitu. Lagi pula buat apa sih? Rama. Kamu itu tolol apa cerewet sebenarnya sih? Kan belum dicoba. Mana kita tahu? Maka itu besok kamu coba. 20 juta. Ngerti? Rama nanti coba ngomong. Tapi untuk apa dulu? Yang jelas dulu keperluannya. Udah, itu bukan urusan kamu. Ayah ngerti. Ayah akan ganti. Tahu ayah pikiran kamu. Takut amat gak diganti. Ya Allah. Cobaan apa lagi ini? Saya masih bisa minjem lagi, Pak. Bukannya saya nggak mau kasih, tapi kan kamu masih punya cicilan di kantor ini. Tapi saya sangat butuh uang itu, Pak. Tolong bantu saya. Kamu mau pinjam berapa? 20 juta, Pak. 20 juta? Kamu nggak salah. Aturan perusahaan ini hanya memberikan pinjaman maksimal 3 bulan untuk karyawan. Maksimal. Nggak bisa. Saya tidak bisa mengabulkan pinjaman kamu. Ya. Pak, maaf. Ini surat pengunduran diri Salim Hidayat yang satu divisi sama saya. Ya. Ya Allah. Salim kenapa nggak bilang sama aku kalau mau berhenti kerja? Apa Salim beneran sakit hati karena ucapan ayah kemarin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salim, kamu udah keluar dari pabrik. Kamu kenapa nggak kasih tahu aku? Kamu kerja di mana sekarang? Kamu masih marah sama aku ya? Kamu masih marah sama ayah aku? Salim sudah kerja di tempat lain. Dan satu hal lagi yang perlu kamu tahu. Salim sudah dijodohkan dengan wanita lain. Yang pasti, wanita itu lebih baik daripada kamu. Itu benar. Bener. Kalau gitu aku doakan semoga kamu bahagia dengan pernikahan kamu ya. Salim, masuk. Masuk. Salim. Mana uangnya? Belum ada ya. Tadi Rama udah coba pinjam ke kantor tapi ditolak. Lagi pula utang Rama masih terlalu banyak di kantor. Terus kalau kantor kamu nggak ngasih, kamu itu nggak cari ke tempat lain? Hah? Rama. Cuma segitu saja pengorbanan kamu sama orang tua kamu, sama ayah kamu. Pokoknya kamu harus cari malam ini. Ya Allah ya. Rama mau cari kemana malam-malam kayak gini nggak akan ketemu. Terserah. Kalau kamu nggak dapat malam ini, kamu ayah usir. Ya Allah. Oh? Mas, pasti kamu kesini mau ngasih duit aku nih. Iya, tadinya begitu.
Om, tapi saya ini belum dapat pinjaman. Sabar ya. Ya. Udah. Kita nggak usah nikah deh ya, nggak usah nikah, nggak jadi batal. Orang uang sewa buat usaha aja kamu belum kasih, mau nikah nggak ada? Uangnya pasti dapat, tapi nggak sekarang. Saya cari pinjaman dulu. Percaya sama saya. Kapan? Tenang aja. Kapan ah? Secepatnya, Tom. Secepatnya. Saya pasti cari, ya. Kita nikah ya, tetap ya. Mas Dino, gimana? Enak nggak kopinya? Manis. Restorannya pas banget. Manis kayak kamu. Kurang ajar lo. Godain calon bini gue. Resep. Semaju lo sini. Awas lo ya. Udah kayak Mas Tony. Kamu juga sih. Om. Saya uang kemana lagi ya? Ayah pasti marah banget kalau tahu aku nggak dapet uangnya. Rama. Rama. Sini. Kamu belum dapat 20 juta itu? Belum ya, ini juga Rama baru keluar lagi, tapi emang nggak ada yang mau minjemin uang sebanyak itu. Ya udah, sekarang kamu ikut aja. Kita mau kemana? Ada kerja yang bagus buat kamu. Udah ya ikut. Kerjaan apa? Kamu cerewet amat sih. Tinggal nurut aja, gimana sih kamu? Ayo ikut. Ayah Rama nggak mau ikut Kamu ini. mau durhaka sama ayah kamu? Sorry. Ayo ikut. Mas bawa kemana? Kenapa malam-malam begini, Tom? Kabur. Ayah, Tony! Sini. Duduk. Udah duduk. Ini tempat apa? Ini tempat biasa aja. Pokoknya kamu tunggu di sini, ya. Hai Salma. Bapak siapa? Udahlah, jangan pura-pura nggak tahu kamu. Bisa juga aktingnya. Saya suka nih yang model begini nih. Pura-pura jual mahal. Tapi kamu nggak usah marah dong sama saya. Asal kamu tahu aja, orang tua kamu tuh udah saya kasih uang banyak. Maksudnya saya dijual sama ayah saya sendiri. Enggak, lepas. Ayolah. Selamat malam, Kokom sayang. Kamu makin cantik. Si Lili ngapain sih? Aduh, jangan cemberut gitu dong. Aha, saya tahu obat Kokom kalau lagi cemberut harus dikasih obat merah berlembar-lembar. Ini dia obatnya. Ah, ini buat Kokom. Buat Kokom. Enak aja, duit main kasih orang. Udah selesai? Dia kabur. Kabur? Duit saya. Waduh, repot nih. Mas Tony itu kan duit Kokom, tuh kenapa kan dibawa orang itu sih? Kokom cantik. Kamu tenang aja. Pokoknya saya akan kasih duit yang banyak. Saya akan cari usahakan. Ya, tenang. Saya pulang dulu. Saya mau hajar anak saya. Mau kemana, Mas? Tenang. Jelas banget sih.
mikir. Kamu itu nggak bersyukur, tau gak? Malah kabur lagi. Dasar kamu. Sebenarnya kamu ngasih kerjaan Rama apa? Hah? Udahlah, ibu nggak usah ikut campur. Hei, Rama! Selama ini aku salah apa sama ayah? Aku selalu nurut sama ayah. Ayah selalu siksa aku, ayah selalu pukul aku gak pernah protes ya. Sampai ayah minta aku tuh gak nikah sama Salim, aku pun gak protes. Tapi kalau ayah minta aku buat jual harga diri aku berhak marah, aku berhak berontak ya. Astagfirullahaladzim, Tony. Kamu jual anak kamu sendiri. Ayah macam apa kamu, Tony? Ikut campur aja. Hei, Rama! Sekarang juga keluar kamu dari rumah ini. Keluar! Jawab Ibu, Tony. Apa? Jawab Ibu, kamu itu manusia apa bukan, Ton? Jawab Ibu, Ton. Kamu itu manusia apa bukan, Ton? Sadar kamu, Ton. Kamu sadar. Wow, keren. Dengan minyak wangi ini, cocok sekali trot. Si Kokom bakalan kelepek-kelepek. Kokom. Ujuk dicinta, Kokom pun datang. Kokom, mau kemana kamu? Kom. Kakak mau kemana? Mas Tony kapan nikahin aku? Katanya mau nikahin Kokom kapan? Katanya harus punya duit yang banyak. Enggak perlu, duitan itu enggak perlu. Yang penting Mas Tony itu, cintanya Mas Tony itu besar sama Kokom, tulus, ikhlas. Pokoknya Kokom tuh mau dinikahin sama Mas Tony. Beneran? Nikah. Apa? Kamu menikah sama Kokom? Kokom penjaga warung kopi itu kan? Iya. Nanti kan dia. Ibu setuju kan? Enggak. Ibu nggak setuju. Kokom itu materi banget. Bisa-bisa duit kamu porotin sama dia. Duit dari mana, Ton? Ibu tenang aja. Saya nggak minta duit sama ibu. Ngapain repot? Oh, kan harus lama. Pokoknya secepatnya saya mau nikah sama si Kokom. Saudara Tony Suhendar bin Samali Aji, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan saudari Kokom Markokom bin Rojali dengan mas kawin berupa emas seberat 2 gram dibayar tunai. Saya terima dengan mas kawin tersebut di atas tunai. Bagaimana para saksi sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kamu nggak usah kerja dagang-dagang begitu segala. Kamu di sini aja jaga rumah. Aku nggak mau kamu itu digodain sama orang-orang. Mas, sayang kamu tuh gimana sih? Kalau misalkan aku nggak kerja, terus duit dari mana? Mas? Kamu gimana ya? Aku yang kerja lah. Serius? Hah? Iya. Kamu yang kerja? Benar. Aku betapa sayang sama kamu. Udah, ini tehnya. Thank you.
Ayah, Rama berangkat kerja dulu ya. Iya, iya. Kamu tuh sengaja ngeracunin Tante ya, hah? Enggak Tante, saya sama sekali nggak ada niat buat ngeracunin Tante. Ini buktinya apa? Hah? Ini buktinya apa? Itu teh, itu manis banget. Kamu sengaja bikin Tante itu diabetes, terus Tante tuh mati, iya? Tante, Rama, kamu itu sekarang banyak ulah ya. Dengar ya, dia ini ibu tiri kamu, istri barunya ayah kamu. demi Allah ya, Rama sama sekali nggak ada niatan buat ngeracunin Tante. Nih, kalau memang kamu nggak ada niatan, minum. Cobain. Habisin. Sini kamu. Sekarang kamu nggak usah kerja. Ambil cucian ibu kamu, cuci sekarang. Sana! Nggak bisa ya, Rama harus kerja. Nanti biar bajunya Rama bawa ke laundry aja ya. Kamu itu kalau dibilangin, kamu jangan songong. Mentang-mentang udah bisa kerja, ngasilin duit, pakai laundry segala, belagu kamu. Sekarang juga cuci baju-baju ibu kamu. Cuci! Iya. Sekarang sana udah. Hah? Sayang, sini. Habis. Sabar. Apa sih? Udah jam berapa? Bisa telat. Ya ampun, Rama! Kamu tuh nyuci nggak becus ya? Lihat. Lihat ini! Baju Tante luntur! Lihat baju Tante ini harganya mahal! Bisa luntur kayak gini warnanya. Ampun ya Rahma! Ini baju mahal banget yang kamu beli. Kamu kenapa sih, ha? Kalau Tante suruh kamu tuh nggak ikhlas ya? Hah? Kamu sengaja saya. Walaupun kamu udah jadi ibunya Rahma, kamu nggak berhak marahin Rahma seperti itu. Ibu sekarang marah-marah sama saya ya. Hari ini ibu cari gara-gara sama saya. Lihat akibatnya. Kamu, kenapa kamu? Kok nangis? Cerita, kenapa? Kenapa sayang? Cerita sama Mas. Mas Sony. Mas, aku nggak betah tinggal di sini. Mendingan ayo kita pindah dari sini. Aku nggak betah. Kamu tahu nggak sih ibu kamu itu sukanya tuh ngasarin aku, tahu nggak? Suka nyeramain aku, ngomel-ngomelin aku tiap hari. Katanya aku itu cewek yang nggak bener. Aku itu cewek yang murahan, cewek apa pokoknya harga diri aku tuh udah diinjek-injek sama ibu kamu. Ya udah, kamu tenang aja. Ya. Mas Tony, Mas. Bu, ibu tuh gimana sih? Ibu jangan selalu marahin si Kokom. Bu, Kokom itu wanita baik-baik. Dia istri yang baik. Kenapa ibu marah-marah sama dia? Tapi Tuhan, Ayo, astagfirullah. Ya Allah. Kita ke dokter aja ya, takutnya nanti makin parah. Gak usah Rahma, kita kan gak punya uang. Sama ada sedikit uang. Udah kita ke dokter aja ya. Takutnya nanti makin bengkak kakinya. Udah kita ke dokter ya. Udah, nggak usah. Wah, ke dokter segala. Rahma, kita ini masih butuh banyak kebutuhan. Nggak usah ke dokter kayak gini. Iya, tapi nanti kalau
kakinya makin bengkak gimana ya? Ini nggak kenapa-napa, acting dia. Ini pakai minyak urut juga sembuh. Sakit, Ton. Udah nggak usah. Nih, enggak apa kan? Itu enak banget, enak banget. Ya Allah. Aduh, bedak habis. Semuanya habis. Semua habis loh, tiga-tiganya bedak. Aduh, hand body semuanya habis, parfum habis. Udah kayak nyanyian aja sih Mas Tony. Ayo dong, Mas beliin ini. Perlengkapan aku habis nih. Kom, saya itu lagi nggak punya duit. Mas Tony ya, dari ujung rambut sampai kaki, itu kan buat Mas Tony juga. Ayo. Udah, tunggu deh. Sini, Ma. Ya. Itu mau dibawa kemana? Kamar buat ibu kamu. Ya, kamu masih pakai ya? Itu buat berangkat kerja gimana? Ya ampun Rahma, hitungan amat sih. Pelit kamu ya. Kamu kan bisa beli lagi. Ini lagi. Iya. Ayah. Nah, Neng, kesabaran Rahma itu perlu kalian contoh. Kenapa? Karena Rahma sadar betul yang namanya anak tetap wajib taat dan tunduk kepada orang tuanya. Ingat, kewajiban anak terhadap orang tua, Neng nih punya kewajiban terhadap uminya ada 10. Yang pertama, kewajiban anak terhadap orang tua, lil walidi 'alal waladi asyaratu huquqin. Anak wajib berbakti kepada orang tuanya karena kewajibannya ada 10. Pertama, berbakti khidmat namanya. Yang kedua, to'am. Kalau nanti uminya udah tua, anak wajib ngasih makan, ngasih nafkah. Terus yang ketiga, al-kiswah. Kalau lebaran uminya juga beliin baju, nak. Terus lagi, takalum billain. Anak itu kalau bicara sama orang tua juga nggak boleh bentak-bentak. Nggak boleh, Umi bagaimana sih anu. Kagak boleh begitu, harus billain. Terus lagi masyu khalfahu, kalau lagi jalan sama orang tua, anak kudu di belakang. Maksudnya gimana? Orang tua harus dikedepanin. Terus lagi kewajiban anak itu irdo. Irdo itu mencari ridhonya orang tua. Yang disenengin orang tua itu apa? Kerjain. Ijabah selanjutnya. Kalau dipanggil emak, dipanggil umi, nyautin. Terus lagi ikroh, bima yakroh. Yang umi nggak suka, orang tua nggak suka, jangan dikerjain. Nah, yang terakhir, kewajiban anak terhadap orang tua, buat doa. Kalau habis sholat, doain orang tuanya. Doain uminya, nak, biar panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Permisi, Bapak panggil saya. Ya, silakan duduk. Begini Rahma, berdasarkan absensi harian, ternyata bulan kemarin kamu banyak sekali tidak masuk. Iya Pak, kebetulan memang bulan lalu saya ada keperluan rumah yang nggak bisa ditinggalkan. Tapi pabrik punya aturan tentang ketidakhadiran. Saya minta maaf ya Pak, saya janji bulan ini saya nggak akan bolos lagi. Mulai sekarang kamu diberhentikan jadi pegawai kontrak. Ini surat pemecatan kamu. Kamu itu betul-betul bisa mijit, bisa merawat suami. Waalaikumsalam. Salam. Kok jam segini kamu udah pulang? Males kerja kamu ya? Ya, Mas Ton, kayak nggak ngerti anak zaman sekarang aja sih. Paling bolos kerja dia. Rahma, bener yang dibilang sama ibu kamu? Kamu
Bolos kerja? Oh, Rama, kalau kamu bolos kerja terus, gaji kamu nanti dipotong. Rama dipecat ya. Canda deh. Canda ya. Rama, Rama. Ini surat PHK-nya. Wah, nggak beres ini. Mestinya kamu protes. Enak aja mencat orang. Aduh. Wah, kalau kamu betul-betul dipecat kayak gini, gimana kita? Pemasukan nggak ada, mau makan apa? Ayah sabar dulu ya. Rama akan coba jadi kerjaan lain. Mau kerja di mana, Rama? Mau kerja di mana? Hari gini kerja itu susah. Kamu lihat di luar, pengangguran banyak. Insya Allah kalau udah rezekinya Rama pasti dapat kerja kok ya. Pokoknya ayah nggak mau tahu. Kamu harus cari kerja lagi. Nenek tuh baru sadar. Kalau hari ini kamu pulang cepat ya? Ya Allah, kalau aku jujur, pasti nenek kaget. Tapi kalau aku bohong, suatu saat nanti pasti ketahuan. Dan itu akan bikin nenek sedih. Rahma, nenek tanya kok diam aja? Kenapa kamu pulang cepat? Rahma di PHK nih. Di PHK? Emangnya kamu salah apa? Kata bagian HRD, Rama terlalu sering bolos. Jadi absennya Rama kurang, makanya kontrak kerja Rama diputus. Ya udah, kamu yang sabar ya. Mudah-mudahan nanti kamu dapat kerjaan yang baru lagi. Sayang, aku punya ide yang sangat bagus banget. Apaan? Dengerin aku dulu. Gimana kalau misalkan si Rahma itu, anak ingusan itu, kita suruh jaga warung aja. Nah, dengan seperti itu kan kita dapat pemasukan. Bagus gak ide? Bener juga ya. Kamu tunggu sini. Ya. Udahlah, kamu nggak usah kerja. Tuh jaga aja warung kopi, bekas kopi itu. Jualan sana. Warung kopi bekasnya si Kokom. Iya, mana lagi? Pokoknya ibu nggak setuju. Loh, kok nggak setuju? Kan hasilnya lumayan daripada nganggur. Rahma mau cari kerjaan lain. Kamu jangan ngajak dia yang enggak deh. Udah. Nggak apa-apa. Sambil nunggu kerjaan baru kan Rahma bisa jaga warungnya Tante Kokom. Beres, dia mau. Kamu tuh hebat. Mas, ini kopinya. Masih Mbak ya? Ini kopi apaan sih?
Gue kan mintanya kopi yang jangan terlalu manis. Ini manis banget loh, Mbak. Oh, maaf maklum, dia itu emang pelayan baru. Tunggu ya. Makanya, Mbak, kalau nyari pelayan tuh yang bener dong. Masa bikin kopi aja salah? Aku bikin lagi, tunggu ya Mas. Sini. Sini kamu. Sekarang minum. Minum gak? Aduh. Aduh, ini apa sih? Piring, gelas, meja, berantakan kayak begini, aduh. Bu. Emang dasar kamu ya, nenek tua bangka ya? Bukannya dibersihin malah diliatin aja. Bersihin nggak? Jangan diliatin aja, aku bilang. Mana Rama? Rama kan lagi ke warung. Tuh anak ingusan satu lagi juga. Harusnya kalau misalkan mau ke warung, jaga warung, harusnya tuh bersihin rumah dulu dong. Urusin rumah dulu, baru ke warung, baru kerja. Itu orang yang bener. Kokom, ibu kan lagi sakit. Buru-buru bersihin meja. Mestinya kamu udah yang bersihin. Aduh, gak usah banyakkan alasan deh. Tiap hari ngomongnya capek-capek, sakit. Mas Sony, bangun deh kamu. Pagi-pagi udah ribut aja, berisik tahu. Kenapa sih? Kamu lihat ibu kamu yang tua bangka ini ya, mentang-mentang dia tuh pincang, terus dia itu nggak mau bersihin rumah, nggak mau rapiin rumah. Aku aja jijik lihat kayak gini tuh. Lihat gelas pada berantakan, semua makanan tumpah di meja. Harusnya tuh dibersihin dong. Mestinya kamu yang bersihin, Kom. Kamu kan menantu ibu. Kenapa jadi ibu yang bersihin? Saya? Mas, dia bilang saya? Ibu ini gimana sih? Si Kokom kan udah capek, Bu, ngurusin saya. Masa harus beresin kayak gini lagi? Bu, Ibu kan bilang tadi kalau Kokom ini mantunya Ibu, bukan pembantu. Jadi urusan kayak gini bukan dia. Jadi kamu anggap ibu pembantu? Kamu, Kokom kan tinggal di sini. Jadi kalian juga harus ikut bertanggung jawab. Udah, nggak usah ribut. Pokoknya tugas Ibu bersihin semua. Dasar nenek tua bangka, cepet lu beresin sampai bersih. Ayo. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aduh. Waduh. Loh, Mas? Kok warung sepi sih? Berantakan kayak gini juga. Hah? Rama? Rama kemana sih? Rama? Mas! Mas Tani! Mas! Sini Mas! Ada apa? Mas, enggak, ini nggak mungkin ini Mas. Ini uang semua yang ada di sini diraci, ini semua pada ludes ini. Hilang semuanya kemana? Coba kamu lihat dulu. Enggak ada. Udah aku cek semuanya. Assalamualaikum. Ini kenapa? Kamu dari mana? Kok nggak kamu jagain? Bukan yang jagain warung, kemana kamu? Tadi Rama habis sholat sebentar ya ke masjid. Rama, tugas kamu itu bukan sholat, tapi jaga warung. Ya Allah. Ya, tugas kita itu sebagai muslim sholat. Kok masih kosong sih Mas? Cuma nasi, Bu. Mana gulanya? Dada aja pasti ibu kamu tuh nggak masak. Coba lihat, ibu kamu itu apa coba? Orangnya itu cuma bisa nyusahin aja. Maklum sih ya, udah nenek-nenek ya tuh bangka.
Ibu buruan. Ibu kan udah tua, Tong. Udah nggak gesit bikin makanan. Lu ngapain duduk di situ, ah? Ibu mau ikut makan. Nggak ada. Nggak ada yang ikut makan. Ibu baru boleh duduk kalau kita sudah selesai beres makan. Betul itu, Bu. Mendingan sekarang Ibu beres-beres dulu. Nanti kan lapar baru makan. Biar enak kan? Sana-sana. Kenapa kok? Asing banget sih, Mas. Sus. Coba deh. Ibu gimana sih? Astagfirullahaladzim. Kamu tega bener sama ibu, Tony. Ya Allah. Mau ngeracunin kamu ya? Enggak. Ini nggak apa-apa. Aku bantu berdiri. Makan di warung aja. Oke. Masak aja nggak becus, dasar nenek tua bangka. Aduh. Ya Allah, aduh sakit banget. Pelan-pelan Rama sakit. Aduh, setelah kemarin aja belum sembuh. Sekarang udah didorong lagi sama ayah. Kok bisa sih? Tadi nenek disuruh masak. Masaknya terlalu asin. Terus ayah marah sama nenek. Aduh. Tega banget ya Allah. Semenjak ayah kamu nikah sama Koko, kelakuannya semakin menjadi-jadi. Dia selalu belain Koko. Sabar ya, Nek. Padahal nenek ini kan ibu. Sejak kecil, ibu mengasuh dia. Tapi balasannya cuma seperti itu. Dia nggak ada harapan papi sama orang tua. Rama percaya. Ayah cuma terpengaruh sama Tante Koko. Aslinya ayah nggak mungkin kayak gitu. Tapi sama kamu kan begitu juga. Tapi kenapa kamu selalu ngelain ayah kamu, Rama? Mau gimana pun perlakuan ayah ke Rama, Rama tetap anaknya. Memang sudah kewajiban Rama untuk berbakti sama orang tua, ya kan? Kita doain aja ya, Nek. Semoga ayah cepat dapat hidayah. Ya Allah. Nenek belum makan ya? Biar Rama ambilin makan ya. Sebentar. Kamu kenapa, Nak? Kamu sakit? Rama. Enggak apa-apa, Nek. Sebentar ya. Rama. Ya ampun. Kamu jam segini masih tidur. Bangun. Malas. Sana, buka warung. Rama lagi gak enak badan, mungkin kecapean. Ya ampun, kamu alasan aja. Ganti baju sana. Cepat ganti baju. Cepat buka warung. Cepat ah. Rama istirahat sebentar ya. Badan Rama beneran gak enak ayah. Kalau kamu itu dibuat sakit tiduran, malah tambah sakit. Makanya gerak, biar sakitnya hilang. Buruan. Cepet lah. Oh, Tony. Ya, kamu tega banget sih. Orang lagi sakit mah. Bukan disuruh istirahat, malah disuruh kerja. Bu, kalau warung itu nggak dibuka, kita makan apa? Dong, kalau dipaksain Rahma buka warung, ini malah repot. Pasti ngeluarin duit buat ke dokter. Tambah sakit ya. Nggak apa-apa nih. Rama buka warung aja. Ini juga udah enakan kok badannya. Oh, benar. Nggak bisa dipaksain. Ya. Udah cepetan Rama, buka warung. Kalau kamu nggak buka, pelanggan-pelanggan bisa lari ke tempat lain.
Mau kamu? Astagfirullahaladzim, Tony, sadar. Udah. Dalam aja. Rahma, Salim, kamu udah gak kerja lagi di pabrik sekarang. Kamu kerja di sini. Ngapain kamu nanyain hal itu? Setelah kamu pergi gitu aja tanpa ada kabar ke aku, dan sekarang kamu datang lagi nanyain pekerjaan aku. Aku minta maaf, Ma. Waktu itu aku masih sangat emosi. Dan aku juga kecewa sama ayah kamu karena udah menolak aku. Terus kenapa kamu pasrah gitu aja dinikahin sama perempuan lain, Salim? Aku terpaksa, Rahma. Adik aku mau menikah dan dia gak mau ngelangkain aku. Jadi terpaksa aku dijodohin sama orang lain. Aku minta maaf ya, Salim. Aku minta maaf atas perlakuan ayah aku. Tapi bukan cuma kamu. Tiap aku ajak laki-laki untuk datang bertemu dengan ayah aku, mereka selalu ditolak. Waktu itu posisi aku sangat sulit, Ma. Aku terpaksa keluar dari pabrik supaya aku gak ketemu lagi sama kamu. Kamu udah bahagia dengan kehidupan baru kamu. Dan aku juga sudah mulai nyaman dengan kehidupan aku. Aku minta maaf ya, Ma. Nggak ada pilihan lain selain ninggalin kamu. Dan menikah dengan orang lain. Oke. Pokoknya semua akan saya siapkan. Beres. Tenang aja. Semuanya lengkap. Iya. Oke. Sebentar lagi bisnis miliaran saya akan tembus. Sukses, kita kaya. Tunggu Mas Ton. Ini kayaknya bisnis yang dulu yang Mas Tony ngomong sama teman Mas Tony itu kan? Iya, Sindahanmu. Dari awal saya udah ikut. Jadi kita udah sepakat. Bagiannya 50-50, setengah-setengah. Yes. Dan kalau itu udah dapat ya, kalau gitu udah dapat, kita pindah dari rumah ini. Kita beli rumah yang besar. Ya harus dong, ngapain sih? Kita tuh sudah punya uang miliarder, kita masa mau tinggal di rumah yang kumuh kayak gini, yang enggak lah ya, pindah. Bisnis ini harus ada biaya operasionalnya. Ya cukup besar sih, 100 juta. Bisa pinjami saya 100 juta. Mas ini kadang-kadang ya, kalau misalkan duit segitu mana ada sih aku. Tapi kalau 1 juta, 2 juta, ada. Terus gimana ya? Mana si Danu mintanya hari ini harus disediakan 100 juta? Mas, tenang. Aku ada ide yang sangat cemerlang. Mas, gimana? Kalau misalkan ya, sertifikat rumah ini itu kita gadein aja. Setelah proyek itu berhasil, baru kita ambil lagi. Selesaikan masalah. Benar juga. Ton, kamu cari apa? Sertifikat rumah sama tanah ini mana, Bu? Buat apa? Itu bukan urusan Ibu. Mana? Tapi ibu punya urusan sama sertifikat itu, Ton. Rumah dan tanah ini ayah kamu yang bangun, almarhum ayah kamu, Ton. Jadi ibu berhak atas sertifikat itu. Udah, nggak usah dijelasin, saya juga tahu. Bu, saya ini ada bisnis sama kawan saya. Saya butuh uang 100 juta. Tanah sama rumah ini sertifikatnya mau saya gadaikan. Mana? Enggak, Ton. Ibu nggak akan ngasih sertifikat itu sama kamu. Bu, saya nggak memaksa Ibu. Mana sertifikatnya? Enggak. Mana? Ini. Cepetan, Solo! Jangan! Ininya, enggak, Nak. Buruan! Sini. Masa tadi nggak mau?
Ya Allah, aku benar-benar capek. Tapi kalau aku tutup warung ini lebih awal, Ayah sama Tante Kokom pasti marah sama aku. Mana sih, Mbak? Mbak, Mas, gimana dong? Mbaknya pingsan, Mas. Mbak bangun, Mbak sadar, Mbak. Sertifikat tanah udah digadai. Duit juga udah diserahin ke Dani. Sekarang tinggal nikmatin hasilnya. Kakiku, kakek! Tolong! Tolong! Oh dokter, tolong! Aduh, kaki saya dokter! Kaki saya! Ayah, Tolong kaki saya dong! Kaki saya dong! Tolong kaki saya dong! Ayah ini kenapa Ayah? Dokter, Ayah saya kenapa? Yakin Pak? Gimana Pak? Saya tidak merasakan apa-apa dong, kaki saya dong. Dokter tolong periksa ini kakinya kenapa ya? Ayah sabar ya, Ayah sabar. Ini kemungkinan mengalami kelumpuhan Pak. Halo Rahma. Nek, tolongin Ayah, Nek. Ayah. Iya, ayah kenapa? Ayah kecelakaan, Nek. Astagfirullahaladzim. Ayah kamu kecelakaan. Terus gimana kondisi sekarang, Nak? Kemungkinan kata dokter kaki Ayah dua-duanya lumpuh. Allahu Akbar. Jadi kaki ayahmu dua-duanya lumpuh. Mas Tony kakinya lumpuh. Aduh, bakal nyusahin nih. Apalagi lumpuhnya 2 kaki itu. Ya udah, sekarang naik ke sana ya. Kamu tunggu ya. Kom, Tony kecelakaan. Kakinya lumpuh, Kom. Kakinya lumpuh, Bu. Sekarang kita ke sana yuk, Bu. Sekarang kita ke sana. Enggak. Diam, Ibu. Ibu, saya masih ada urusan yang lebih penting. Tapi dia suami kamu kok. Kamu harus lihat dia. Iya, Bu, saya tuh ngerti. Mas Tony itu suami saya tuh ngerti, Bu. Cuma kalau misalkan Ibu tuh mau ke rumah sakit, ya udah, Ibu ke sana aja sendiri. Nggak usah ngajak-ngajak deh. Sekali lagi aku bilang aku masih ada urusan yang lebih penting kok. Assalamualaikum. Tony, kamu nggak kenapa-napa, Nak. Ibu khawatir sama kamu. Bu, Kokom mana, Bu? Tadi Ibu sudah kasih tahu. Tapi Kokomnya katanya ada keperluan lain. Kamu pasti belum makan ya? Nih, Ibu bawain makan. Yang saya tanya itu Kokom, malah makanan lagi. Iya, jangan dilempar kayak gitu, enggak enak. Bodoh. Kamu makanan ini, Nak. Hah? Panggil Kokom sini. Ya Allah. Ampunilah dosa. Ampunilah dosa-dosa keluarga hamba, ya Allah. Hari ini anak hamba sedang terbaring di rumah sakit. Sembuhkanlah, ya Allah. Angkatlah penyakitnya, ya Allah. Sembuhkanlah seperti sedia kala, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Assalamualaikum. Ada apa lagi sih, Bu? Kamu udah ke rumah sakit. Aduh, aku tuh capek banget, capek. Kamu gimana sih kok? Tadi pulang terus. Bu, dengerin saya nih ya. Kalau misalkan saya itu pergi ke rumah sakit dan saya jengukin Mas Tony, apakah Mas Tony itu bisa berjalan, bisa sembuh? Enggak kan? Tapi setidaknya buat semangat hidup Tony, kok. Dokter menvonis kalau kakek Tony nggak bisa disembuhin. Kayaknya aku harus cepet-cepet cari cara nih ya, biar bisa kabur dari sini. Mau ngarepin apa lagi? Aku tuh dari lelaki lumpuh, atau enggak? Paling juga sebentar lagi dia itu mati. Insya Allah kalau udah rezekinya aku masih dapat kerja kok ya. Pokoknya ayah nggak mau tahu. Kamu harus cari kerja lagi. Ini gimana sih? Astagfirullahaladzim. Kamu tak punya sama ibu, Tony. Kamu mau kemana? Aku mau pergi dari rumah sini karena aku udah gak betah dengan rumah yang jelek ini. Kamu berantem sama ibu atau sama Rama lagi? Mas, kamu tuh masih gak nyadar ya? Kamu itu hanyalah seorang laki-laki yang gak bisa jalan, yang lumpuh total dan itu divonis sama dokter seumur hidup. Aku gak mau. Waktu aku itu habis buat ngurusin orang yang kayak kamu yang lumpuh seumur hidup buat apa? Astagfirullahaladzim, Kakak. Kamu nggak boleh ngomong sembarangan begitu. Ini kenyataannya, Bu. Mendingan aku itu cari orang yang berpenghasilan, yang lebih kaya raya, daripada aku ngurusin Mas Tony yang gak bisa jalan kayak begini. Kamu harusnya dukung Tony biar cepat sembuh. Udah. Ibu gak usah ngotot sama saya. Mendingan Ibu jaga baik-baik Mas Tony. Rahma, kamu jaga baik-baik Eyang. Ya? Mas Tony. Baik saya. Rahma, kamu masih berhubungan dengan laki-laki yang ayah usir kemarin itu? Sakit. Udah enggak ya, udah nikah. Kamu nggak sakit hati? Untuk apa sakit hati? Jodoh, hidup, mati, semua kuasanya Allah. Allah yang berkehendak. Kita sebagai manusia cuma bisa menjalani saja. Hati kamu ternyata luas sekali, Rahma. Padahal selama ini ayah selalu menuduh kamu anak pembawa sial. Ya, gara-gara istriku meninggal saat melahirkan kamu. Ayah kenapa nanya kayak gitu? Nggak apa-apa, Rahma. Tadinya kalau memang kamu masih berhubungan, ayah mau suruh ke rumah
mau minta maaf ya. Kokom. Mas Tony, kenalin nih, ini pacar baru aku. Dia itu pengusaha yang sangat kaya. Selamat ya. Mas, kamu itu masih nggak bisa berjalan kan? Dan selamanya kamu tuh lumpuh kan? Tante, kata dokter memang ayah lumpuh total. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, siapa yang bisa mencegah? Kamu tuh ya nggak berubah. Kamu tuh masih anak ingusan, tapi kebanyakan ngomong tau nggak? Mas Tony, ya semoga ya aku doain ya. Kamu tuh cepet sembuh, kamu tuh cepet bisa berjalan lagi. Karena nanti kalau di hari pernikahan kita ya, kamu bisa datang, kamu bisa menghadiri. Ya nggak sih sayang? Kita bawa ke dokter aja ya. Biar aku bentar ya, jadi panas ramah tolong kayak Rama, kamu dari mana? dari pasar mau beli buah. Beli buah buat ayah kamu ya? Ayah kamu dengar-dengar lagi sakit gatal-gatal. Badannya bercak-bercak gitu. Iya Bu, tapi alhamdulillah kata dokter nggak kenapa-napa. Kalau gitu saya permisi ya Bu. Udah. Mungkin ayahnya gara-gara nikah sama janda gatel, Bu. Ya benar Bu, kan si Kokom itu sering gonta-ganti pasangan. Jangan-jangan bapaknya dia itu tertular penyakit Kokom ya? Iya, bisa jadi, Bu. Maaf Bu, tapi setahu saya penyakit itu datangnya dari Allah. Mungkin aja ini cobaan untuk ayah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti itu penyakit. Ya Allah, ayah, ayah, ya Allah, Nek, Nenek, Nek, ya Allah. Tony, kamu kenapa, nak? Maafkan Tony, Bu. Tony salah sama Ibu. Ibu udah maafkan kamu. Kamu cepat sembuh ya. Bapak. Ya ayah. Maafkan Bapak. Maaf. Ayah selama ini sering berbuat jolim sama kamu. Rama udah maafin ya. Ayah sekarang harus kuat ya, harus sembuh ya. Sebelum saya pergi, saya mau melihat kamu menikah, Rama. Ayah nggak boleh bilang kayak gitu ya. Ayah pasti sembuh. Ayah nggak boleh bilang kayak gitu. Ya Allah. Ayah. Ikutin Rama ya.
Ya Allah, ini gimana? Ayah nyuruh aku nikah. Aku harus nikah sama siapa? Rahma, Salim, kamu mau kemana? aku mau nemuin Pak Ustadz. Ayah lagi sakaratul maut. Hah? Ayah lagi sakit apa? Awalnya ayah lumpuh, terus lama-lama keluar bercak-bercak merah di badan dia. Sekarang ayah lagi teriak-teriak kesakitan. Astagfirullahaladzim. Tapi ada yang aneh, Salim. Ayah seperti kesulitan di sakaratul mautnya. Aku curiga karena ada satu permintaan dia yang belum terwujud. Permintaan? Permintaan apa? Ayah mau aku menikah sebelum dia meninggal. Kalau begitu, kamu menikah aja sama aku, Rahma. Astagfirullahaladzim. Salim, kamu jangan bercanda. Aku gak mau jadi istri kedua kamu. Lagi pula kasih istri pertama kamu. Aku nggak bercanda, Rahma. Aku sama istri aku udah lama cerai. Ada banyak ketidakcocokan yang menyebabkan kita harus bercerai. Kamu serius? Sebenarnya udah lama aku ingin ngomong ini sama kamu. Tapi aku yang masih belum berani. Kamu mau kan nikah sama aku? Insya Allah aku ikhlas lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan saya kawinkan Salim Hidayat bin Mulyono dengan saudari Rahmawati binti Tony Suhendra dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Rahmawati binti Tony Suhendra dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana? Para saksi sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah, Ton. Ya. Ayah. Ayah. Tony. Pak Tony pada akhirnya wafat dengan tenang dan insya Allah husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oh iya Umi. Terus nasibnya Rahma gimana Umi? Nasib Rahma mah hidup bahagia Neng sama suaminya si Salim. Kenapa? Karena si Rahma kan sudah berbuat baik kepada orang tuanya gitu kan. Tidak durhaka kepada orang tuanya, dapat keberkahan dari orang tua jelas. Tetaplah taat dan bakti kepada kedua orang tua. Jadi anak soleh atau solihah, jangan jadi anak yang durhaka. Kenapa? Karena keberhasilan kalian tidak terlepas dari ridho atau keikhlasan atau kebaktian kalian terhadap orang tua. Jadi ridho orang tua itu tetap menyertai kalian.